Kemudian mekanisme pengolahan sampahnya bagaimana? Kita menggunakan suatu wawasan pengolahan sampah waste to energy berbasis dengan lingkungan atau society, di mana nantinya titik-titik pembuangan sampah seperti pasar atau rumah-rumah nanti akan dikoleksi pihak-pihak atau wewenang yang memang bertugas untuk mengumpulkan sampah. Nantinya sampah akan dikumpulkan ke sub-sub pengumpulan sampah. Dari sub-sub pengumpulan sampah tersebut atau removal ini yang terdapat dalam gambar akan ditransport ke final disposal atau pembuangan sampah pusat. Disinilah nantinya diharapkan akan dibangun PLTSA sehingga jarak antara tempat pembuangan pusat dengan PLTSA akan dekat. Hal ini tentunya akan lebih efektif dan juga mengurangi biaya transportnya. Dari sini kita juga mempertimbangkan bahwa sampah yang disuplai memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Oleh karena itulah sebelum sampah masuk ke boiler atau pembakar, untuk meningkatkan performa boiler harus ditreatment terlebih dahulu sampah ini sehingga kandungan airnya akan turun. Kandungan airnya semakin sedikit sehingga sampah kering inilah yang nantinya akan masuk ke insinerator. Kemudian tentunya seperti yang telah diberikan secara singkat di depan, bahwasanya setiap pembakaran itu memang akan menghasilkan emisi gas buang. Emisi gas buang ini dapat berbahaya bagi lingkungan karena terdapat zat-zat kandungan berbahaya yang dapat mencemari lingkungan atau dapat merusak kesehatan. Oleh karena itulah diperlukan suatu treatment lagi setelah pembakaran dilakukan. Secara umum terdapat dua garis besar limbah yang dihasilkan oleh sampah, yaitu pertama limbah padat. Limbah padat ini berjumlah sekitar 5% dari volume awal sampah yang dibakar dalam bentuk debu atau abu. Nah, ternyata berdasarkan studi referensi yang saya lakukan, tidak hanya listrik, limbah dari PLTSA juga dapat digunakan atau dijual sehingga menghasilkan suatu benefit atau keuntungan ekonomi, di mana penetapan harga penjualan debunya disesuaikan dengan penjualan pasir, yaitu dengan hitungan-hitungan per ritasi atau per rit dari truk. Selain abu atau limbah padat, terdapat juga gas-gas yang tentunya memang sudah jamak terjadi di suatu proses pembakaran, seperti gas CO2 atau karbon dioksida yang memiliki sifat panas sehingga berbahaya bagi efek rumah kaca. Kemudian ada karbon monoksida yang sifatnya tidak terlihat cuman berbahaya. Kemudian ada gas-gas hujan asam seperti NOx dan juga SOx. Gas-gas pembuangan inilah yang nantinya wajib kita treatment sebagai bagian dari sistem pengolahan yang akan diterapkan. Di sini terpampang dengan jelas tentang potensi sampah real yang ada di Indonesia, di mana berdasarkan perhitungan dari 190 ton sampah atau 760 meter kubik sampah per hari akan dapat menghasilkan listrik dengan kekuatan 800. Dari tabel terlihat bahwa di daerah tempat kita tinggal, yaitu sekitar Jakarta dan Depok, dengan jumlah penduduk sekitar 9.800 jiwa, itu potensi sampah kotanya bisa mencapai 4.900 sampai 5.000 ton per hari. Tentunya ini adalah nilai yang cukup besar untuk dimanfaatkan dan tersimpan energi yang cukup besar untuk dihasilkan. Pada titik inilah kita harus paradigma masyarakat luas bahwa tumpukan sampah yang ada di sekitar kita itu ialah tumpukan energi yang harus kita manfaatkan. Sehingga nantinya dengan kesadaran yang telah diterima oleh masyarakat, pengolahan sampah menjadi energi dapat menjadi lebih mudah lagi. Kemudian PLTSA. Kita berbicara tentang PLTSA, cuman apakah PLTSA itu sebenarnya dan bagaimanakah kriteria PLTSA yang dapat diterapkan untuk mengolah sampah menjadi energi? Terdapat 4 kriteria utama yang harus ada dalam PLTSA, yaitu pertama, mampu membakar sampah dengan tidak menuntut kapasitas dan performasi nyata yang terlalu tinggi. Mengapa demikian? Karena sampah bukanlah batu bara, sehingga untuk menghasilkan suatu nilai yang menguntungkan antara hasilan energi dan penjualan energi dengan PLTSA yang ada, tidak diperlukan suatu performasi yang terlalu tinggi untuk menghemat biaya.
Kemudian, hasil pembakaran dapat memenuhi persyaratan emisi gas buang yang aman. Tentunya ini merupakan suatu batasan kita bersama karena aspek lingkungan harus dipertimbangkan. Dan ketiga, dapat dibangun dengan anggaran yang tersedia. Karena kita tahu belum jelas suatu anggaran untuk energi alternatif di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan PLTSA ini dapat dibangun dengan anggaran-anggaran yang memang sudah ada. Kemudian layoutnya dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana terdapat 3 bagian utama yang dijelaskan oleh lambang A, B, dan C. Lambang A ialah suatu pre-treatment atau perlakuan awal dari sampah-sampah yang akan dibakar. Kemudian B ialah tahapan pembakaran atau combustion process. Dan yang C ialah tahapan pasca pembakaran, di mana tahapan C ini ialah di saat-saat energi didistribusikan dan juga pengolahan lanjut dari debu-debu sampahnya itu sendiri. Berikut ini ialah flowchart analisis teknis dari penerapan sampah. Kita dapat melihat bahwa sampah yang didapat nantinya akan dilakukan pre-treatment seperti pengeringan. Dan juga tentunya perlu ditransport dari masing-masing disposal ke disposal utama untuk kemudian diolah bakar. Kemudian konversi ke energi sekunder. Energi sekunder ini ialah energi mentah atau raw energy dari sampah itu, di mana sampah masih belum dibakar, cuman sudah dalam bentuk yang kering, sehingga dia siap untuk dibakar. Proses termokimia seperti pemberian katalis dan sebagainya untuk mempercepat proses pembakaran dapat diterapkan juga apabila memungkinkan. Kemudian secara garis besar berdasarkan studi lapangan atau studi literatur yang saya lakukan, terdapat 4 metode utama dalam pembakaran sampah ini atau pengolahan sampah menjadi uap atau gas, yaitu pembakaran langsung atau direct combustion, gasification, plasma treatment, dan juga pyrolysis. Namun di sini kita akan membahas sampah terfokus pada direct combustion untuk mempermudah pembahasan dan juga merupakan hal yang jamak dilakukan. Secara umum dapat dilihat dari data yang didapat, yaitu boiler untuk pembangkit insinerasi modern dapat mencapai efisiensi sampai 65%. Beberapa bahkan dapat menjadi lebih tinggi lagi.